Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih faedah dalam perjalanan, kita masih berada di Tanjung Pinang. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Muhammad, ishtakaita?" Faqala, "Na'am." Qala, "Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arkik." Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Jibril turun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau merasakan sesuatu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya." Maka Jibril alaihi salatu wassalam kemudian meruqyah Rasul dan beliau berkata, "Bismillahi arkik," dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, "Aku ruqyah engkau. Min kulli syai'in yu'dhik," dari segala sesuatu yang bisa menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dari segala keburukan setiap jiwa-jiwa yang jahat atau mata-mata yang hasad. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Bismillahi arkik, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang luar biasa, mengajarkan kepada kita satu pengobatan yang siapapun bisa melakukannya. Ruqyah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan saya anjurkan kepada kaum muslimin untuk menghafalnya atau minimalnya mencatatnya, dan kita bisa membaca untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita yang kita cintai, baik anak kita, saudara kita, ibu kita, atau mungkin tetangga kita yang mengalami sakit. Maka kita bisa baca ruqyah ini, ruqyah malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Anda bisa melihat keajaibannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang lafaz-lafaz ruqyah itu banyak sekali, tapi saya suka dengan ruqyah yang diruqyahkan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat, padat, dan memiliki pengaruh yang luar biasa. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah sekarang ilmu kedokteran, farmasi, herbalis, dan yang semacamnya sudah sangat maju, sehingga banyak ditemukan perobatan-perobatan yang mungkin dulu ada penyakit dianggap luar biasa, sekarang penyakit itu dianggap biasa, kan ditemukan obat-obatan dan cara pengobatan yang luar biasa, baik pengobatan yang ma'ruf yang kita kenal,
ataupun pengobatan-pengobatan alternatif seperti herbal yang semacamnya. Kenapa mesti ada ruqyah? Apa faedah ruqyah ini? Bukankah ke dokter sudah jelas, diberikan obat, ditangani, baik dengan disuntik, dioperasi atau yang semacamnya, atau ke alternatif diurut, di akupuntur, di bekam atau yang semacamnya. Kenapa hanya melafadkan satu lafad doa seolah-olah yakin penyakit itu akan hilang? Baik, kita akan jawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliqul qaum. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Termasuk dia juga menciptakan tubuh kita, yang kita tidak tahu apa yang ada dalam tubuh kita ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bakteri atau mungkin makhluk-makhluk kecil yang ada di badan kita, kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan penyakit bagi manusia, baik penyakit ringan atau penyakit berat. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obatnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obatnya. Dan dia yang menciptakan adanya kehidupan dan adanya kematian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan adanya kehidupan dan adanya kematian, adanya sakit dan adanya sehat. Artinya bahwa kita yakin seorang muslim penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan syariat ruqyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya ruqyah ini bagian daripada pengobatan, yang terkadang keajaiban daripada pengobatan ruqyah ini tidak bisa dilakukan oleh seorang dokter ataupun yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ruqyah Jibril ini. Dan saya sarankan sekali lagi, hafalkan ruqyah ini karena sangat pendek sekali. Di sini Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal dan akhir Jibril mengatakan, Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqik. Pendek, mudah, saya ulang. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahi arkik. Perhatikan kandungan makna daripada ruqyah ini luar biasa. Bisa menyembuhkan semua penyakit, bukan hanya penyakit badan atau penyakit ruh, tetapi juga penyakit badan yang ditimbulkan dari berbagai macam arah. Pertama, Bismillahi arkik, dengan menyebut nama Allah aku meruqyah. Subhanallah, kalimat bismillah ini juga bukan kalimat yang biasa, kalimat yang ajaib, karena bismillah itu kita bertawassul dengan Ismul Azam, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung Allah, dengan menyebut nama Allah. Artinya bahwa siapapun harus paham bahwa kita harus meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan segalanya. Dia yang menciptakan penyakit, dia juga yang menciptakan penyembuhnya. Maka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Jibril mengatakan Bismillahi arkik. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya ruqyah engkau. Kemudian min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu. Syai'in nakirah tufidul umum.
Artinya segala sesuatu, apa saja sesuatu itu yang bisa menyakiti kita. Terkadang sesuatu itu datang dari manusia. Dia hendak menyakiti kita. Dengan cara boleh jadi mungkin dia datang ke dukun, kemudian meminta agar dukun tersebut menyihir kita, mengguna-guna kita, menyakiti kita. Atau boleh sesuatu ini datang dari binatang, binatang yang berbisa, binatang yang beracun, sehingga boleh jadi menyakiti kita. Atau sesuatu yang menakutkan bagi kita dari syaitan, yang sengaja hendak menakut-nakuti kita. Maka dengan membaca doa ini atau ruqyah ini biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita yakin insyaallah Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari sesuatu yang bisa menyakiti kita. Kemudian min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin, dan dari keburukan setiap jiwa-jiwa yang buruk atau mata-mata yang hasad. Kita tahu bahwa di sekeliling kita tidak mungkin tidak ada orang yang hasad kepada kita. Bahkan dalam diri kita juga ada hasad. Tetapi hasad bagi orang yang baik tentu sangat terpuji. Seperti Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seorang laki-laki yang diberikan pengetahuan Al-Quran, kemudian diajarkan kepada orang lain, kemudian kita berkeinginan seperti dia. Atau mungkin seseorang yang punya harta kemudian diinfakkan, dan kita pun ingin seperti dia. Ulama menyebutnya dengan ghibtah. Tapi ada hasad yang kalau itu ada pada orang jahat, maka itulah kita disuruh berlindung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min kulli hasidin idza hasad. Min kulli qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Dan orang yang hasad di sekeliling kita ini tidak tahu siapa dia. Boleh jadi orang yang di depan kita, di belakang kita, di samping kiri kanan kita. Kita tidak tahu hasad itu. Karena hasad itu adalah penyakit hati. Terkadang orang yang tertawa di depan kita, tersenyum di depan kita, dia pula orang yang paling hasad dengan kita. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ternyata dia membawa keburukan dari sorot matanya, kemudian memunculkan penyakit ain yang sangat membahayakan dan banyak membunuh. Penyakit mata ini banyak membunuh, kata para ulama. Oleh karena itulah maka keburukan yang sangat dahsyat ini, Jibril mengajarkan satu ruqyah kepada kita agar kita terhindar dari mata-mata jahat dan orang-orang yang senantiasa hasad kepada kita. Dan di ujung ruqyah Jibril pun mengatakan, Allahu yashfik, semoga Allah mengobatimu, bismillahi arkik, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Subhanallah. Kandungan ruqyah ini luar biasa. Bisa menghindarkan dari segala yang bisa menyakitkan kita, dari segala yang bisa menakutkan kepada kita, dan kita bisa membacanya, baik meruqyah mandiri diri sendiri ataupun meruqyah orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, anak kita, dan siapapun yang sakit dari orang-orang yang kita cintai. Anda tinggal membaca doa ini, ruqyah Jibril alaihi salatu wassalam, tentu dengan sebuah keyakinan, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan penyakitnya. Dia yang menurunkan penyakit, dia juga yang menurunkan obatnya. Oleh karena itulah maka ruqyah Jibril ini sangat luar biasa. Sekali lagi, hafalkan ruqyah ini, bismillahi arkik, min kulli syai'in yu'dhik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik, bismillahi arkik. Saya ulangi, bismillahi arkik, min kulli syai'in yu'dhik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik, bismillahi arkik. Mudah, pendek, tapi manfaatnya luar biasa. Dan Anda
kalau terus membaca ini, insyaallah biidznillah azza wa jal, dibacakan kepada orang sakit yang kita cintai, insyaallah. Terkadang kita tidak tahu penyembuhan itu datang dari mana. Ada penyakit-penyakit itu terkadang disepelekan oleh kita manusia, padahal obatnya sudah ada, salah satunya dengan ruqyah. Tapi ada juga orang-orang yang memahami, subhanallah, dia paham bahwa kesembuhan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berusaha untuk meminta kesembuhan kepada Allah azza wa jalla dengan cara ruqyah. Lah, salah satu lafaz ruqyah yang luar biasa yang diajarkan oleh malaikat Jibril adalah ruqyah yang sedang kita pelajari ini. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan inilah faedah di pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.